Ayat pertama dari surat Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra ini merupakan surah ke-17 dari kitab suci Al-Quran. Kalau kita perhatikan surat Al-Isra ini, setidak-tidaknya ada 7 kata kunci yang menjadi catatan penting. Yang pertama adalah kita perhatikan, Allah awali dengan kata Subhana, Maha suci Allah. Artinya, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Kemampuan hanya milik Allah. Kenapa kok bisa diawali dengan Subhana itu? Subhana. Karena sampai sekarang masih ada orang yang tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Sedangkan perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah lah yang menjalankan Rasulnya. Berarti apa? Berarti aturan Allah lah yang berlaku. Tidak bisa terbayangkan dengan nalar pada waktu itu bagaimana perjalanan Nabi menembus sampai kepada 7 lapis langit. Ke Sidratul Muntaha. Terus ke Mustawa, ke Arsy, sampai ke Rafrafil Akhdar. Dan kembali ke bumi hanya dalam waktu yang sangat singkat, sepertiga malam. Tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, banyak orang awam yang tidak bisa mengerti. Kita ambil contoh gerakan kita sendiri di bumi. Gerakan kita di bumi, mungkin kita tidak menyadari bahwa saat kita ini berdiri, ya, katakanlah saya berdiri ya di sini ya, saya berdiri itu kan. Lantas kok kita begitu nyaman berdiri? Tapi sesungguhnya kita ini sebenarnya bukan hanya berdiri atau hanya duduk. Kita dalam perputaran 1000 mil per jam. Bahwa bumi ini kan berputar dalam kecepatan 1 jamnya itu 1000 mil. Jadi kalau keliling bumi ini 24.000 mil, maka dalam 24 jam kita membuat putaran keliling penuh. Ini hanya satu gerakan perputaran bumi. Tapi sesungguhnya ada gerakan lain, tapi kita nggak rasakan atau kita belum mengerti bahwa ada gerakan lagi. Bumi kita ini kan berputar mengelilingi matahari. Dan kecepatan bumi mengelilingi matahari itu kecepatannya adalah 66.000 mil per jam. Sementara bumi berputar mengelilingi matahari 365 seperempat hari. Jadi bumi kita ini berputar 66.000 mil per jam dan 1000 mil per jam dalam gerakan berputar. Masya Allah, subhanallah. Tapi kita tentunya kita nggak berasa. Sepertinya kita ini duduk dalam keadaan nggak terjadi perputaran ya. Itulah subhanallah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Isra itu tadi subhana, maha suci Allah. Yang kedua adalah kata asra bi abdihi, yang maknanya adalah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi. Nah, perjalanan Isra ini bukan biruhi, tapi bi abdihi, dengan jasad. Bukan hanya ruh Nabi saja, tapi dengan jasad beliau. Dan ini terjadi 15 abad yang lalu. Di mana pesawat belum ada, helikopter belum ada, yang ada cuma ada onta. Dan kita lihat lagi yang ketiga dari ayat surah Al-Isra ini ya. Pertama subhana, ya, maha suci Allah. Yang kedua bi'abdihi. Yang ketiga adalah lailan, malam. Dalam kata
Lailan ini kan malam hari, ya. Malam hari adalah malam yang sangat tenang, di mana gelombang radio ini akan lebih jernih kalau kita tangkap pada waktu malam hari dibandingkan siang hari. Sebab gelombang radio ini tidak mengalami gangguan yang saling bersinggungan dengan gelombang lainnya. Yang keempat adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Makkah ke Palestina jaraknya itu 1.200 km. Ini perjalanan horizontal, ya. Hablum minan nas. Selanjutnya Nabi melakukan Mi'raj. Aqsa menuju Arsy. Ini perjalanan vertikal. Hablum minallah. Jadi kenapa Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram? Ya, karena jawabannya paling tidak ada dua. Pertama, karena Nabi memang berasal dari Mekah, orang Mekah. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertalikan Rasulnya yang mulia dengan Nabi yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Karena yang mendirikan Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam. Allah telah menjadikan Ka'bah ini rumah suci, pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Ini kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 97. Pertanyaan berikutnya juga, kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah sentra, pusat nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi berasal dari Baitul Muqaddis. Jadi peristiwa Isra ini punya dimensi keimanan yang sangat tinggi karena Nabi Muhammad SAW terakhir dihubungkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya saya sampaikan, di Nuriyahu min ayatina, kami perlihatkan bukti kebesaran Allah. Apa yang diperlihatkan? 3 dimensi. Perjalanan Isra Mi'raj ini secara dimensi masa lalu, dimensi yang akan datang, dan dimensi sekarang. Dimensi yang masa lalu, Nabi dipertemukan dengan para Nabi dan Rasul. Itu sangat tidak mungkin kalau bukan karena ilmu Allah. Ya, bertemu Nabi Adam di langit pertama, bertemu Nabi Musa. Nabi Musa aja kan sudah 3.500 tahun sebelum Nabi. Karena ilmu Allah itu semua bisa terjadi. Yang kedua, dimensi yang akan datang. Nabi diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Keadaan kita di akhirat kelak bagaimana. Yang ketiga, dimensi yang sekarang ini. Diturunkan perintah sholat 5 kali sehari. Itulah hadiah dari perjalanan Isra dan Mi'raj, perintah sholat. Ya, ini sangat penting buat kita sekalian. Demikian sedikit daripada apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan keislaman kita. Sahabat Bang Dai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.